Biasanya kabel pematik ini ada yang mengelupas atau yang sudah nggak layak teman-teman ya. Kadang-kadang udah keras atau pecah atau digigit tikus teman-teman ya. Ini kan konsletannya di sini teman-teman ya. Kalau kita hidupkan biasanya ini nggak ke ujung jarum teman-teman. Ini konsletannya di sini. Biasanya ini nggak bisa nyala ke sini. Nah, ini salah satu dari trouble pematik yang nggak bisa menyala teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Ali Porkom. Di pertemuan kali ini saya akan mereview 10 penyebab pematik yang nggak mau menyala teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini review dari permasalahan pematik kebanyakan dialami oleh ibu-ibu rumah tangga atau pemakai kompor teman-teman ya. Ini biasanya pada pematiknya. Nah ini saya akan mereview mesin kompor ini yang kebanyakan dikarenakan pematiknya yang nggak bisa menyala. Nah ini 10 sebab teman-teman, 10 sebab trouble pada pematik kompor mesin Rinnai teman-teman ya. Nah teman-teman, sebelum mengikuti jangan lupa like, komen di kolom komentar, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam channel ini, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada yang sudah subscribe teman-teman ya. Sudah banyak membantu perkembangan channel ini teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan pada video kami berikutnya teman-teman ya. Nah teman-teman, selamat mengikuti videonya, semoga bermanfaat teman-teman ya. Nah teman-teman, kita langsung ini teman-teman ya. Ini kita langsung ke pusatnya, ke ini langsung ke putarannya dalam teman-teman ya. Ini biasa ya teman-teman, biasa ini tersumbat pada ring putarannya teman-teman ya. Ini ring putar biasanya itu tersumbat di sini teman-teman. Kalau pematik nggak mau menyala itu biasanya di ring putar ini teman-teman ya. Ring putarannya ini tersumbat biasanya. Ini kalau tersumbat ring putarannya ini nggak bisa menyala teman-teman. Nah sebenarnya contohkan ini teman-teman ya. Ini biasanya tersumbat nggak mau menyala dikarenakan ada sumbatan pada ring putarannya nih teman-teman. Nah ini ring putarannya ini tersumbat di sini kebanyakan tuh teman-teman. Nah ini kan ada lubang teman-teman ya. Ini tersumbat biasanya teman-teman. Lah kalau ini tersumbat jadi nggak bisa keluar ke pematik teman-teman. Nah ini teman, ini satu teman-teman ya. Ini langsung di apa itu, di dalam mesin teman-teman ya. Pertama teman-teman, ini nomor satu teman-teman ya. Ini kebanyakan dikarenakan ada stempet atau pelumas yang menutupi ini teman-teman, menutupi lubang ini teman. Nah ini kecil sekali teman-teman ya, sangat kecil. Ini menyebabkan kalau ini tersumbat. Nah ini teman-teman, kelihatan teman-teman ya, tuh kelihatan lubangnya, tuh lubangnya teman-teman ya. Kalau ini tersumbat, ini pasti menutup perputaran gas yang akan keluar ke pematik teman-teman ya. Nah itu nomor satu. Nah ini nomor dua teman-teman ya. Nomor dua pada sepuyer ini teman-teman ya. Pada sepuyer lah, ini kan ada sepuyer. Ini biasanya tersumbat teman-teman di sini teman-teman. Nah ini karena ya sama tadi masalahnya, kena stempet atau kotor-kotorannya yang menempel di sepuyer ini, jadinya nggak bisa keluar ke sini teman-teman, nggak bisa keluar ke sini, jadinya ini tersumbat dan menyebabkan pematik nggak bisa menyala dikarenakan ada sumbatannya di sini teman-teman ya. Nah itu teman, kalau membersihkan gini aja, ditusuk, dibersihkan sini teman-teman ya, sama lap atau apa teman-teman ya, atau dicuci sama bensin bisa teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Kalau tadi yang nomor satu tadi kan ini jurusannya teman-teman. Lah ini kalau ring putarannya tersumbat, otomatis di sini tersumbat nggak bisa keluar teman-teman ya. Itu yang nomor satu tadi. Kalau nomor dua ini di sepuyer keluarnya ini teman-teman. Nah ini teman-teman. Nah itu nomor dua teman. Ini nomor dua teman-teman ya. Sekarang nah, ini nomor tiga teman-teman ya. Nomor tiga ini ada saluran ke sepuyer pematiknya. Lah ini kan ada lubang teman-teman di sini teman tuh, lubang.
Nah ini lubang masuk ke spuyer pematik ini teman-teman ya, masuk ke spuyer pematik. Kalau ini tersumbat, ini otomatis pematik nggak bisa mengalir ke spuyer pematik di sini teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini nomor 3, ini permasalahan dari 10 sebab pematik nggak bisa menyala tadi teman-teman ya. Nah ini ada saluran spuyer ini teman-teman. Nah ini tak tusuk teman-teman ya, biar tahu tak tusuk. Nah ini teman-teman, ini ada lubang teman-teman ya. Nah ini lubang sangat dalam ini memang teman-teman bro. Ini kalau tersumbat, nah ini kalau tersumbat teman-teman, lah ini kan ada kotoran, ini nggak bisa keluar ke spuyer sini teman-teman ya. Nah itu harus lancar dan jangan ada sumbatan supaya pematik nggak bisa lancar teman-teman ya. Itu nomor 3 teman-teman ya. Sekarang menginjak ke nomor 4. Nah, ini rekomendasi keempat teman-teman ya. Nah ini ada spuyer yang nancap di sini teman-teman. Nah ini tadi yang berkaitannya pada nomor 3 tadi teman-teman ya. Ini kalau tersumbat otomatis ini spuyer pematik ini juga tersumbat. Makanya ini rekomendasi keempat, ini kalau juga tersumbat teman-teman ya. Nah ini saluran pematik yang kesini ini tersumbat juga bisa menghambat pematik yang nggak bisa menyala atau trouble teman-teman ya. Nah ini juga harus benar-benar lubangnya nggak ada sumbatan dan harus lancar, nggak ada sumbatan teman-teman ya. Nah ini harus bersih. Kalau ini bersih otomatis gas langsung mengalir ke sini, langsung menyembur ke spuyer ini teman-teman ya. Nah ini kan nancap ke mesin ini teman-teman, tuh mesin nancap. Kalau ini tersumbat nggak bisa keluar ke spuyer ini teman-teman ya. Nah ini ke langkah keempat teman-teman ya. Ini dari awal tadi nomor 4, sekarang menginjak ke nomor 5 teman-teman. Nah ini ya, urutan nomor 5 teman-teman ya, urutan nomor 5. Sekarang kita tunjukkan pada cerobongnya teman-teman ya. Nah ini cerobong pematik teman-teman, ini namanya cerobong pematik. Kalau cerobong pematik ini ada sumbatan atau kotoran yang masuk ke sini teman-teman ya, masuk ke sini, jadi meskipun ini lancar, spuyer ini lancar, tapi nggak bisa masuk ke cerobong dikarenakan ada sumbatannya di cerobong ini teman-teman ya. Ini kan cerobongnya kelihatan teman-teman ya, cerobongnya ini kalau ada sumbatan nggak bisa mengalir dan menyebabkan kadang-kadang nyala di sini teman-teman. Gas kan ngumpul di sini teman-teman, akhirnya nyala di sini brok gitu teman-teman ya. Nah ini harus bersih dari kotoran teman-teman ya. Ini teman-teman, ini kan nancap gini. Nah ini spuyer, ini kan nancap gini teman-teman Pak, nancap teman-teman ya. Nah ini nancap gini. Nah ini akhir kan nyemprot ke sini teman-teman. Nah ini ke ujung pematiknya ini teman-teman. Ini kan ada jarum pematik. Nah ini jarum pematik. Kalau ini meskipun ada percikan, tapi ini cerobong pematiknya tersumbat, nggak bisa mengalir teman-teman ya. Nah itu rekomendasi ke-5 teman-teman ya. Sekarang menginjak ke rekomendasi. Nah ini teman-teman, ini langkah ke-6 tadi teman-teman ya. Langkah ke-6 barangkali ini biasanya nggak ada percikan pada ujung jarum pematik biasanya teman-teman ya. Ini dikarenakan biasanya jarum pematiknya ini ada kebocoran teman-teman, ada kebocoran, jadi saluran kabel ke sini nggak bisa langsung ke ujung jarum pematik biasanya teman-teman. Ini disebabkan karena ada kebocoran pada saluran jarum pematik ini teman-teman. Nah kalau ini kan bisa teman-teman ya, lihat teman-teman ya, tuh bisa mengeluarkan percikan teman-teman ya. Kalau bocor biasanya di sini teman-teman. Nah kalau bocor biasanya mercik pada bodi jarum ini teman-teman ya, jadi nggak bisa mengalir ke ujung pematik. Nah ini langkah ke-6, harus kita ganti jarum pematik teman-teman ya. Nah itu langkah ke-6. Sekarang menginjak ke langkah ke-7. Nah ini teman-teman, ini kan trouble ke-7, langkah ke-7 teman-teman ya. Biasanya kabel pematik ini ada yang mengelupas atau yang sudah
nggak layak teman-teman ya. Kadang-kadang udah keras atau pecah atau digigit tikus teman-teman ya. Ini kan konsletannya di sini teman-teman ya. Kalau kita hidupkan biasanya ini nggak ke ujung jarum teman-teman. Ini konsletannya di sini, biasanya ini nggak bisa nyala ke sini. Nah, ini salah satu dari trouble pematik yang nggak bisa menyala teman-teman ya. Ini biasanya di cetak gini, ini percikannya ada di sini. Percikannya itu kena sama bodi mesin teman-teman ya. Nah ini teman-teman, solusinya harus kita ganti kabel pematik ini teman-teman ya. Nah itu teman-teman, biasanya kebanyakan itu teman-teman, ini nggak ada yang tersumbat, lancar semua, tapi kabel pematik itu konslet ke bodi mesin. Itu salah satu dari trouble pematik teman-teman ya. Nah sekarang menginjak langkah ke-8 teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini masalah pematik pada pemukulnya teman-teman ya. Nah ini pemukulnya ini teman-teman. Nah ini kan kelihatan. Nah ini yang didorong ini pemukulnya teman-teman. Ini biasanya aus, biasa seperti ini teman-teman. Nah ini contohnya kan. Nah ini kan aus, sudah nggak bisa didorong lagi karena kan sudah aus ini teman-teman. Lah ini ujung kotaknya ini sudah nggak ngotak lagi teman-teman, sudah aus gini teman-teman ya. Nah ini kalau kena dorongan ini jadi nggak bisa maksimal ke belakang, masih separuh gini biasanya. Separuh gini sudah lepas. Nah disebabkan dari pemukulnya ini sudah aus teman-teman ya. Pemukulnya ini teman-teman. Nah biasanya di sini yang didorong pendorong pemukul ini ya. Ini kan dorong pemukul. Nah ini jadi nggak bisa maksimal, jadinya hanya separuh. Akhirnya ke pematik ini nggak bisa mercik secara maksimal, merciknya cuma dikit teman-teman. Nah itu salah satu penyebab pematik yang trouble teman-teman ya. Sekarang menginjak ke langkah ke-9 teman-teman ya. Nah ini tadi aku lupa, solusinya harus diganti pemukul pematik teman-teman ya. Nah ini langkah 8 harus diganti pemukul pematiknya, ini diganti yang baru atau dibalik teman-teman ya. Dibalik jadi bisa dipakai kembali teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Sekarang ke ini teman-teman langkah ke-9. Apabila pendorong pematik ini pemukul pematik ini sudah bagus atau masih normal, tapi pendorongnya ini aus teman-teman. Nah ini teman-teman, pendorongnya seperti ini teman-teman ya. Tak perlihatkan pendorongnya. Nah ini pendorong teman-teman, pendorong untuk menggerakkan pemukul pematik ini teman-teman ya. Nah ini kalau pendorongnya ini aus, ini kan ada seperti hanya mendorong dikit teman-teman. Nah ini sampai di sini lepas. Lah ini kalau aus jadi nggak bisa maksimal dorongnya, hanya separuh teman-teman. Sama trouble-nya seperti pemukulnya tadi teman-teman ya. Ini hanya separuh, jadi nggak bisa memukul secara maksimal. Dan ini harus solusinya harus kita ganti pendorong ini teman-teman ya. Ini biasanya aus pada kotaknya ini teman-teman, biasanya sama masalahnya sama pemukulnya. Ini kotaknya ini sudah aus ini. Ini tak bongkar dulu supaya lebih jelas teman-teman ya. Nah ini tak bongkar dulu teman-teman ya supaya lebih jelas masalahnya. Ini pendorong pemukul ini biasanya aus, jadinya tipis, jadi kurang tebal, jadi pendorongnya kurang teman-teman ya. Mendorong ke pemukul pematik itu jadi berkurang. Nah ini tak lepas dulu supaya lebih jelas teman-teman ya. Nah tak lepas supaya lebih jelas lagi. Nah ini teman-teman ya, kita ambil. Nah kita ambil dulu. Nah ini masalahnya dari sini teman-teman, dari sini. Nah ini teman-teman, nah ini pendorong ini teman-teman. Lah kalau ini pendorongnya ini sudah aus, biasanya ini menipis teman-teman ya. Kalau sudah aus itu tipis, jadi nggak bisa dorong ini teman-teman, dorong pemukulnya ini teman-teman. Nah ini kan tak pasang gini teman-teman ya. Kalau ini nggak bisa dorong gini, jadinya cuma lewat tok gini,
jadi nggak bisa mukul secara maksimal. Akhirnya ini pematiknya nggak bisa mengeluarkan percikan, akhirnya trouble pada pematik teman-teman ya. Nah itu langkah ke-9, harus kita ganti pendorongnya ini, atau kita bekuk aja bisa teman-teman, kita bekuk ke dalam aja bisa teman-teman ya. Nah itu solusinya teman-teman ya. Sekarang kita menginjak ke terakhir teman-teman ya. Ini terakhir langkah ke-10 teman-teman ya. Teman, ini langkah terakhir ke-10 itu, ini kita menginjak pada asnya teman-teman ya. Ini as putaran ini kebanyakan sudah aus teman-teman. Nah ini as putaran. Kalau as ini sudah aus, biasanya di sini ini sudah hampir bulat teman-teman ya, nggak kotak gini teman-teman. Ini kan masih bagus, masih kotak teman-teman ya. Nah ini tepi-tepinya ini masih kotak teman-teman. Kalau sudah aus, jadi nggak bisa memutar pendorong pematik ini secara maksimal teman-teman ya. Nah ini kan pendorong pematik saling berhubungan memang teman-teman ya. Nah ini kotaknya ini nancap pada pendorong pematik ini teman-teman. Nah ini kan nancap. Kalau ini putarannya nggak bisa maksimal, akhirnya ini asnya putar, pendorongnya ini tetap masih diam, nggak bisa bergerak. Nah, akhirnya pematik ini nggak bisa menyala dikarenakan ini pendorongnya nggak bisa maksimal memukul pematik ini teman-teman ya. Nah ini biasanya di sini ini putaran asnya ini sudah aus teman-teman. Nah itu langkah ke-10, harus kita ganti as putaran ini supaya lebih maksimal lagi teman-teman ya. Nah itu teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Ini sekelumit trouble, 10 trouble pada pematik kompor Rinnai teman-teman ya. Nah ini sebenarnya masih banyak lagi teman-teman ya trouble pematik ini dikarenakan beberapa sebab, tapi yang paling pokok ini teman-teman ya, biasanya yang terjadi di kompor mesin Rinnai ini kebanyakannya ini, yang kebanyakan trouble. Ada lain penyebab lain itu ada banyak teman-teman, tapi kebanyakan yang umum yang ini, yang 10 trouble ini teman-teman ya. Nah teman-teman, demikian, semoga bermanfaat teman-teman ya. Nah teman-teman, demikian tadi rekomendasi 10 penyebab penyebab dari trouble-nya pematik teman-teman ya, banyak dialami oleh pemakai kompor gas LPG teman-teman ya, khususnya pada kompor Rinnai ini, mesinnya kompor Rinnai teman-teman ya. Penyebab dari pematik yang nggak bisa menyala disebabkan dari banyak faktor teman-teman ya. Nah teman-teman, kami ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa like, komen di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe teman-teman ya, untuk lebih semangatnya kami membuat konten-konten yang bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Teman-teman, demikian kami ucapkan banyak terima kasih, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.